Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Cahaya Amalan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini seperti jalan buntu? Padahal kerja sudah begitu keras, tapi uang selalu habis, begitu cepat dan tak jelas. Bahkan sudah banyak usaha dicoba, tapi tak juga berhasil. Dan yang paling menyedihkan adalah saat hati mulai merasa, mungkin rezekiku memang tertutup. Sahabat beriman, ketahuilah bahwa rezeki tidak hanya soal harta, akan tetapi ketenangan, keberkahan, bahkan kesehatan adalah bagian dari rezeki. Dan Allah tidak pernah menutup pintunya untuk hamba yang mau kembali, berusaha, dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berusaha untuk mendapatkan rezeki yang lancar, namun masih saja ada kendala yang membuat kita merasa bingung. Harus berbuat apa lagi? Apakah memang benar pintu rezeki kita tertutup? Berikut 4 cara untuk membuka pintu rezeki yang tertutup. Cara pertama, bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka, kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Inilah janji Allah bagi siapa saja yang bertakwa. Karena takwa itu bukan hanya tentang sholat, tapi menjaga diri dari maksiat sekecil apapun. Menundukkan pandangan, menahan amarah, menjauhi riba, ini semua bagian dari takwa. Dan barang siapa bertakwa, Allah akan buka rezeki dari arah yang tak disangka. Cara kedua, perbanyak istighfar dan bertaubat. Terkadang, yang menghalangi datangnya rezeki bukan karena kurang kerja keras, tapi karena dosa-dosa yang kita lakukan tanpa sadari. Karena dosa itu seperti penghalang yang menutup saluran rezeki dari langit. Dan satu-satunya cara untuk membuka kembali saluran itu adalah dengan istighfar dan taubat. Seperti petunjuk yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Saat itu yang dilanda kekeringan panjang, tanah yang gersang karena tidak turunnya hujan. Allah tidak menurunkan hujan, dan mereka mengalami kekurangan air, tanaman tidak tumbuh, serta hasil bumi gagal panen. Dan inilah bentuk terhalangnya rezeki dari langit dan bumi. Maka Nabi Nuh pun mengajak mereka kembali kepada Allah dengan berkata, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12. Banyak orang mengira istighfar hanya dilakukan setelah melakukan dosa. Padahal, istighfar juga merupakan kunci pembuka pintu-pintu kebaikan, termasuk pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang tidak pernah berbuat dosa, justru beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Cara ketiga, menyambung silaturahmi. Silaturahmi bisa membuka pintu-pintu keberkahan yang tersembunyi. Senyuman, pesan sederhana, atau berkunjung ke rumah keluarga. Itulah bentuk investasi rezeki.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara keempat, berbakti kepada orang tua. Jika kita merasa rezeki tertahan, doa tak kunjung terkabul, dan hidup terasa sempit, maka koreksi diri, apakah hubungan dengan orang tua sedang baik-baik saja atau tidak. Karena bisa jadi, rezeki kita tertahan di dalam hati orang tua yang pernah kita sakiti. Dan bisa jadi, doa-doa mereka yang kita anggap sepele, justru yang menahan bencana besar dari hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Jika orang tua ridho, maka Allah pun akan membuka pintu langit. Tetapi jika mereka murka, maka rezeki kita bisa jadi tertahan, hati sempit, dan hidup tidak tenang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 3 orang yang sedang dalam perjalanan, lalu berteduh di sebuah gua. Tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dan menutup pintu gua, hingga mereka terjebak tanpa jalan keluar. Akhirnya mereka berkata, satu-satunya cara keluar adalah dengan memohon kepada Allah lewat amal-amal terbaik yang pernah kita lakukan. Lalu salah satu dari mereka mulai berdoa, "Ya Allah, aku dulu punya kedua orang tua yang sudah tua. Setiap hari aku menggembala hewan, lalu aku selalu pulang dan memberi susu kepada mereka sebelum anak dan keluargaku sendiri. Suatu malam, aku terlambat pulang. Mereka sudah tertidur. Aku tetap berdiri di samping mereka sambil memegang susu, menunggu mereka bangun. Anakku menangis kelaparan, tapi aku tidak memberinya sebelum orang tuaku meminum lebih dulu. Ya Allah, jika aku melakukan itu hanya karena mengharap ridho-Mu, bukakanlah jalan keluar untuk kami dari gua ini." Akhirnya batu itu bergeser sedikit. Artinya, Allah langsung menjawab doanya karena amal baktinya kepada orang tua. Jika orang tua sudah tiada, kita tentu masih bisa berbakti dengan cara mendoakan mereka setiap hari, sedekah atas nama mereka, menyambung silaturahmi dengan teman dan saudara mereka, serta menjaga nama baik dan kehormatan mereka. Dan cara kelima, bersedekah. Jika kita merasa rezeki sempit, jangan hanya berpikir, apa yang bisa aku simpan, tapi ubah pertanyaannya menjadi, apa yang bisa aku berikan? Karena dalam Islam, justru dengan memberi, kita akan menerima lebih banyak. Juga sedekah akan melipat gandakan harta, menghapus dosa, dan mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Itulah janji Allah bagi orang yang bersedekah. Ini bukan motivasi biasa, ini jaminan dari langit. Sebab sedekah juga bentuk tawakal kita, menyerahkan sebagian dari apa yang kita miliki. Yakin bahwa Allah akan menggantinya. Allah cinta pada hamba yang memberi di saat sulit. Dan ketika Allah cinta, maka langit akan membuka pintu rezekinya, meskipun bukan hari itu juga. Tetapi ketika kita membutuhkan, tiba-tiba saja ada pertolongan yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika hari ini pintu rezeki terasa tertutup, jangan hanya memperbaiki cara bekerja, tapi perbaikilah juga cara bersujud, cara memohon, cara memperlakukan orang tua kita, dan cara kita memberi. Sebab rezeki bukan hanya soal angka, tapi soal ridha Allah, ridha orang tua, dan hati yang lapang menerima takdirnya. Yakinlah,
Allah tidak pernah menutup pintu rezeki, kecuali agar kita kembali mengetuknya dengan lebih dalam. Semoga video ini memberi pelajaran untuk kita dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.